akal sehat. Semangat untuk kita semua. Salam hangat untuk pendengar setia kelompok Aiwangi. Pada kesempatan spesial kali ini, kami akan membawakan satu cerita rakyat dari Provinsi Jawa Timur yang menarik, penuh emosi, dan tentunya syarat pesan moral. Dibawakan oleh kelompok Aiwangi, kami persembahkan cerita asal-usul Banyuwangi. Jangan lupa untuk support kami di media sosial dan selamat mendengarkan Sobat Sehat. Peperangan hebat antara Kerajaan Klungkung dan Kerajaan Blambangan telah menewaskan begitu banyak korban dan menyengsarakan rakyat dari kedua belah pihak. Setelah beberapa waktu berperang, Kerajaan Klungkung berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Blambangan dipimpin oleh raja dan putranya, yaitu Raden Banterang. Ayo Surati, kita harus cepat pergi jauh mungkin dari Kelungkung. Gimana ini kak? Ayah telah meninggal. Sudah, jangan bersedih. Kita akan membalas mereka nanti. Yang penting keselamatan kita dulu. Pasukan Blambangan sialan itu masih mengejar kita. Terus kita harus gimana kak? Mending kita berpisah, agar kita berdua tidak tertangkap. Aku ke arah timur, kamu ke barat. Tapi kak, Udah, menurut aja. Ini demi keselamatan kita berdua. Semoga di kemudian hari kita dapat bertemu kembali. baik kak. Tunggu Surati. Bawa kalung ini. Suatu saat kamu pasti membutuhkannya. Baik kak. Aku akan simpan dengan baik. Kakak hati-hati di jalan ya. Berdua pun berpisah untuk mengecoh pasukan Blambangan. Di tengah pelarian Surati, dia tersesat di hutan belantara yang tidak tahu mana arah jalan keluar. Ia hanya berjalan memutar dan menemukan satu batu besar di tengah hutan, sampai tiba-tiba Suara apa itu? Astaga. Aku ada di mana ini? Kenapa sulit sekali menemukan jalan keluar? Aku frustasi. Tolong! Ada harimau! Tolong! jauh dari kerajaan Klungkung, tepatnya di kerajaan Blambangan yang megah, Raden Banterang, seorang raden tampan dan gagah perkasa, tengah bersiap untuk melanjutkan tradisi keluarga, yaitu berburu di hutan. Suasana di halaman istana ramai dengan persiapan berburu. Raden Banterang bersama dengan para prajurit memeriksa peralatan dan kuda-kuda yang akan ditunggangi mereka. Persiapkan kuda-kuda kita dengan baik. Hari ini kita akan berburu di hutan yang dalam. Iya ya mulia. Dan Banterang pun memeriksa panah dan busurnya, memastikan semuanya dalam keadaan prima. Pastikan suplai makanan dan air untuk perjalanan kita cukup. Kita tidak boleh kekurangan di tengah hutan. Segera ya mulia. Waktu untuk berburu segera tiba. Mari kita tunjukkan kepada hutan siapa yang menguasainya. Hidup Raden Banterang! Para pengikut Raden Banterang mengikutinya, menunggangi kuda-kuda mereka menuju hutan yang menggugah semangat. Hutan yang Raden Banterang datangi merupakan hutan yang dekat dengan perbatasan kerajaan Klungkung. Di hutan yang sunyi dan keramat itu, hanya terdengar suara alam yang menggema di sekitar mereka. Raden Banterang dan para prajurit terus berjalan, memasuki bagian dalam hutan. Saat mereka berjalan-jalan, mereka mendengar suara gemuruh dari balik semak-semak. Hutan ini merupakan rumah bagi banyak hewan. Kita harus berburu dengan bijaksana dan menghormati alam. Siaplah, tetapi jangan menyerang jika tidak perlu. Mendadak, seekor rusa muncul dari semak-semak, diikuti oleh beberapa anak rusa lainnya. Mereka berdiam diri, saling memandang. Kita tidak berburu untuk kesenangan semata.
Kita harus menghormati dan memahami bahwa kita adalah bagian dari alam ini. Setelah beberapa jam berburu, Raden Banterang pun mendapatkan beberapa ekor rusa yang besar. Akhirnya, dapat juga kijang buruanku ini. Akan kupastikan kamu terbajang indah di kamarku. Mimpi apa aku semalam? Sudah berhasil mendapatkan kijang, sekarang bertemu dengan wanita cantik di dalam hutan seperti ini. Apa jangan-jangan dia penunggu hutan ini? Lebih baik aku menghampirinya. Terdengar suara langkah kaki yang perlahan menuju tempat sosok perempuan cantik. Hai, aku Raden Banterang. Maaf jika aku mengganggumu. Apakah kamu manusia? Tentu saja aku manusia. Pakai nanya. Cantik hingga aku berpikir bahwa kamu bukan manusia. Apa yang sedang kamu lakukan di tengah hutan? Apakah kamu tersesat? Apakah kamu ke kerajaanku? Iya, aku tersesat. Namaku Surati. Kamu mau ikut ke kerajaanku? Tentu saja aku mau. Tapi, apakah seseorang sepertimu akan serta-merta membawa orang asing ke kerajaanmu? Benar. Tapi aku memiliki syarat. Kamu harus menikah denganku, Surati. Tapi, aku tidak merasa pantas untukmu, Raden. Saat ini aku bukan lagi siapa-siapa. Perlu menjadi siapa-siapa. Kamu sudah cukup cantik untuk bersanding bersama aku, Surati. Baiklah, aku akan ikut denganmu ke istana dan menikah denganmu. Tapi kamu harus berjanji akan selalu menjaga dan melindungiku. Jika kamu sudah menikah denganku, sudah menjadi kewajibanku untuk menjaga dan melindungimu, Surati. Baiklah, aku percaya padamu, Raden. Saja kamu harus percaya pada suamimu, Surati. Ayo, naiklah ke kudaku. Aku akan membawamu ke istana dan kita akan menikah di sana. Temuan tanpa disengaja itu rupanya membuat Raden Banterang bahagia, sebab ia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Surati. Setibanya di istana, para prajurit langsung menghampiri Raden Banterang. Raden Banterang, kami minta maaf karena tidak bisa mengikuti kecepatan kudamu sehingga kau tersesat. Kami baru saja hendak mencarimu ke segala penjuru hutan. Tidak apa-apa, prajurit. Justru karena kalian, aku bisa bertemu dan menikmati waktu berdua dengan calon istriku. Calon istri? Dia ini siapa, Raden? Prajurit, dia Surati. Aku bertemu dengannya di hutan. Dan aku ingin dia menjadi istriku. Tapi Raden, Sudahlah. Beritahukan kepada semua prajurit untuk mempersiapkan pernikahanku. Aku akan menikahi Surati secepatnya. Kehadiran sosok Surati menjadi berita heboh di seantero kerajaan, terlebih dengan paras dan sikapnya yang sangat lembut dan murah hati, sehingga para keluarga kerajaan dan para pekerja pun menyukai Surati dan memperlakukannya dengan sangat baik. Permisi Ratu, saya Tarmi, dayang yang akan melayani Ratu selama di istana. Panggil saja saya Surati. Saya belum resmi menjadi istri Raden Banterang. Maaf Ratu, tapi itu sudah aturan istana ini. Baiklah jika itu membuatmu nyaman. Namun, aku benar-benar tidak masalah jika hanya dipanggil dengan nama. Karena aku berharap kita bisa menjadi teman. Aku belum memiliki teman di istana ini. Aku hanya mengenal Raden Banterang. Namun, dia sangat sibuk bertemu dengan tamu penting kerajaan. Aku merasa kesepian. Bahkan, aku belum tahu di mana tempat tidurku. Saya bisa menjadi teman Ratu di istana. Namun, aturan tetaplah aturan. Saya tetap harus memanggilmu Ratu. Mari, saya antar Ratu ke kamar tidur. Aku ingin melihat dapur istana ini. Di mana letaknya? Dapur utama istana terletak di sayap kanan bangunan istana. Namun, saat ini dapur utama sedang sangat sibuk mempersiapkan hidangan pernikahan raja dan ratu. Benar juga. Untuk sementara,
Kamar ratu berada di sayap kiri bangunan istana, tepat di sebelah kamar raja. Di sana sudah ada dayang-dayang yang siap membantu ratu untuk mempersiapkan pernikahan. Ratu bisa memilih gaun dan perhiasan yang ratu sukai. Terima kasih, Terni. Hari itu pun jadi hari yang sangat sibuk. Semua orang di istana melakukan tugasnya demi kelangsungan pernikahan Raden Banterang dengan Surati. Hingga waktunya tiba, pernikahan pun dilangsungkan dengan meriah dan mewah. Terdengar suara musik pernikahan khas kerajaan dan suara rakyat yang bersorak-sorai turut bergembira atas pernikahan Raden Banterang yang saat ini sudah menjadi Raja Belambangan. Mereka juga bersorak melihat kecantikan Surati yang telah menjadi Ratu Kerajaan Belambangan. Besar sekali kamarnya. Indah pula. Aku belum tahu banyak tentangmu, sayangku. Jadi ku minta ibu dan Dayang untuk menghias kamar ini. Mulai sekarang, kita akan tinggal di sini. Terima kasih, Mas. Aku tidak menyangka hidupku akan seindah ini. Apapun Surati, akan kukabulkan semua keinginanmu. Akan kubawakan mutiara paling bersinar di dunia. Akan kumenangkan seluruh kerajaan. Akan kudatangkan pedagang, pakaian dari seluruh Nusantara. Jika kamu yang meminta. Ih, jangan berlebihan. Aku sudah mendapat lebih dari cukup. Kasihku, kamu harus menjadi perempuan paling cantik, suci, terhormat, dan terpandang di seantero Nusantara. Semua untukmu, kasihku, Suratiku. Kehidupan pernikahan Raden Banterang dan Surati berjalan damai dan penuh kasih. Kerajaan Belambangan menjadi lebih meriah dan ceria. Hingga pada suatu pagi, beberapa bulan setelah pernikahan Surati dan Raden Banterang, Dayang Tarmi bergegas menemui Surati yang tengah mengenakan perhiasan di kamar. Yang mulia ratu, Hah? Sumpah? Cincah? Otokeara? Nan, potong kupingku nih kalau aku bohong. Aku kesini juga mau nyerahin ini keris buat bunuh suamimu. Gila kamu, Kak. Aku nggak mau. Walaupun dia anak seorang pembunuh, aku nggak mau bunuh dia. Aku cinta sama dia, Kak. Kakak kecewa sama kamu.
Rencana ini sudah kakak siapkan dengan matang, tapi kamu malah tidak mendukung. Hati mungil kakak tersakiti. Ya sudahlah, mau bagaimana lagi? Kalau gitu, simpan aja keris ini untuk kenang-kenangan. Kakak pamit. Surati masuk ke kamar yang remang-remang. Raden Banterang tengah tertidur pulas. Mas Banterang, apakah ini saat yang tepat untuk menghabisi nyawanya? Apakah ini pilihan yang benar? Apakah yang dikatakan Mas Rupaksa benar? Tapi bagaimana mungkin aku membunuh Mas Banterang? Dia yang menyelamatkanku di hutan dan bahkan membawaku ke istana, memberiku harta melimpah dan kasih sayang yang begitu besar. Surati duduk di pinggir kasur, memandangi wajah tenang Raden Banterang yang samar-samar terkena cahaya lilin. Surati bimbang. Perlahan, Surati mengendap-endap ke arah lemari dan meraih keris pemberian Rupaksa. Tangannya sedikit gemetar. Maaf, Mas Banterang. Aku melakukan ini demi Blambangan, demi ayah ibuku, saudara, dan rakyat yang gugur di pertempuran. Surati merangkak naik ke atas tubuh Raden Banterang. Ia mengacungkan keris di atas tubuh Raden Banterang. Ia berkaca-kaca. Hatinya dipenuhi kebimbangan. Keris meluncur, tetapi berhenti tepat di atas dada Raden Banterang. Surati tak mampu menghabisi nyawa suaminya. Ia lalu bergegas turun dan menenangkan diri. Ia kemudian cepat-cepat menyimpan keris di bawah bantalnya dan tertidur. Maaf, Mas Rupaksa. Aku tidak bisa melakukan perintahmu. Di taman dekat danau setelah siang hari, Surati berjalan dengan waspada ke taman. Rupaksa tengah berdiri sambil mengawasi sekitar. Surati, sudahkah kau membunuh lelaki itu? Sudah kau bunuh kan? Lelaki yang membunuh orang tua dan menghancurkan kelungkung? Dia pantas mati di tanganmu. Mas, Surati minta maaf. Tapi Surati tidak bisa membunuh Mas Banterang. Surati tidak kuasa membunuhnya. Dia itu laki-laki baik. Kukira usus, ternyata bulu jembut. Kukira dia benar-benar serius, ternyata cuma dijadiin bahan gabut. Mang Duloh mau arit. Astagfirullah yang ngajerit. Well. Paksa murka, sia-sia semua rencananya. Oh, sudah jatuh cinta kau rupanya dengan musuh kita itu ya? Hebat. Bisa-bisanya kau hidup enak dengan dia setelah kerajaan kita hancur. Tak lihatkah keadaan kakakmu ini, Surati? Aku diburu. Kalau pasukan Blambangan menemukanku, habis sudah kakakmu ini. Dan kau enak-enak saja di sini jadi ratu. Bukan begitu maksudku, Mas. Tapi Surati tidak bisa melakukannya. Alah, banyak alasan kamu, Surati. Sia-sia sudah rencana aku kemarin. Kau takut ya kalau Banterang itu mati? Lalu kau akan luntang-lantung di jalanan seperti kemarin. Makanya tidak mau menolong kakak kandungmu ini. Dasar durhaka. Rupaksa, Kau pergi saja ke istana. Nikmati saja hidupmu itu. Biar kakakmu ini jadi gelandangan dan buronan ke antah berantah. Tapi ingat Surati, aku tidak akan memaafkanmu. Rakyat Kelungkung tidak akan memaafkan pengkhianat yang hidup nyaman di kerajaan musuhnya. Sudah, sana pergi. Surati menangis histeris. Rupaksa meninggalkan taman itu. Dikarenakan adiknya tidak bisa diandalkan, Rupaksa menggunakan cara lain untuk membuat Raden Banterang celaka. Surati, dia tidak mau menurutiku untuk membunuh Banterang. Gimana caraku untuk membuat Banterang menjadi sengsara? Aku tahu. Rupaksa menuliskan sebuah surat yang berisi tuduhan bahwa Surati merupakan putri dari kerajaan Kelungkung. Hehehe. Dengan ini, pasti akan terjadi keributan di antara keduanya. Rupaksa menggulung kertas tersebut, menempelkannya ke kaki burung merpati, dan mengirimnya ke tempat Raden Banterang berada. Raden Banterang tengah bersiap berlatih pedang dengan para prajurit saat seekor burung merpati hinggap di dekatnya. Diraihnya sepucuk surat kecil di kaki merpati. Surat itu berisi permintaan untuk bertemu di danau istana. Melihat nama Surati dalam surat, Raden Banterang pun bergegas menuju danau. Datang juga engkau, Raden Banterang. Siapa kau? Berani-beraninya menuduh istriku. enggak, Mas. Bukan seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku memang putri kerajaan Kelungkung.
Tapi sekarang aku bagian dari keluarga. Percaya denganku, istrimu Surati itu adalah putri dari kerajaan Kelungkung yang Raden taklukkan. Dan tujuannya kabur ke Belambangan adalah membalas dendam pada Raden. Jangan bohong. Aku menemuinya di hutan seperti rakyat biasa. Raden percaya denganku. Aku pernah melihat Surati bertemu dengan seseorang dari kerajaannya di tempat ini. Aku juga melihat Surati mendapat sebuah keris. Keris itulah yang ia akan gunakan untuk membunuh Raden dan juga ayah Raden. Raden Banterang pun murka. Ia hendak menghunus pedangnya sebelum terpaksa melanjutkan perkataannya. Tidak percaya, geledah saja lemari Surati atau di bawah bantalnya. Saat itu aku mendengar bahwa Surati akan menyimpan keris itu di bawah bantal dan akan menggunakannya ketika Raden tidur. Mohon percaya dan buktikan sendiri Raden. Aku hanya ingin melindungi masa depan kerajaan Belambangan dari ancaman pengkhianat. Bagaimana jika kau berbohong? Tampangmu saja seperti gelandangan miskin. Ucapanku terbukti salah, aku siap mati di tangan Raden Banterang. Detik itu juga akan kuserahkan nyawaku yang tak ada gunanya ini. Apa yang kau punya sampai berani menuduh? Kenapa pula aku harus percaya dengan omonganmu? Mana buktinya? Rupaksa lantas mengeluarkan sebuah surat dari bawah pohon. Ada bekas galian kecil di sana. Ia menyerahkan surat yang sebenarnya ditulis oleh kawan Rupaksa, sesama korban perang dua kerajaan. Isinya berupa perintah untuk Surati agar datang ke danau itu. Seolah-olah ia tengah berkomunikasi diam-diam untuk melaksanakan pembunuhan terhadap suaminya, Raden Banterang. Mas, dari mana saja? Kok baru kembali? Apa urusan kerajaannya begitu banyak? Tidak, Surati. Tadi aku hanya berbincang dengan Yang Mulia Raja. Ya sudah kalau begitu. Sekarang Mas Banterang istirahat saja. Atau mau kuambilkan makanan? Tidak perlu, sayangku. Sudah, kamu duduk saja di sini di sebelahku. Sudah lama juga kita tidak mengobrol. Ada apa, Mas? Kelihatannya kok lesu banget. Papa, Surati sayangku. Aku cuma sampai sedikit saja. Seperti yang kau tahu, peperangan dengan kerajaan Kelungkung masih menyisakan urusan yang harus segera diselesaikan. Ada apa dengan Kelungkung, Mas? Apa ada sisa-sisa anggota kerajaan yang berhasil selamat? Tidak, sayangku. Urusannya bukan soal itu. Kenapa emangnya? Kamu sepertinya cemas sekali soal Kelungkung. Gimana gak cemas, Mas Banterang? Itu perang, makan banyak korban. Tentu saja aku takut kalau tiba-tiba ada serangan mendadak. Takut kamu kenapa-napa. Kah padaku, Surati? Sebesar itukah cintamu padaku? Tentu saja, Mas. Cintaku, janji sama Mas. Kalau kamu bakal tetap setia dan berada di sisiku selamanya. Janji, aku akan terus setia di sisi Mas Banterang. Curigaan Raden Banterang sempat menghilang, tetapi hasutan demi hasutan Rupaksa yang berulang kali mendatanginya, juga surat-surat palsu yang selalu Rupaksa jadikan bukti palsu pernyataan Surati. Hingga beberapa waktu setelah kecurigaan itu menguasai pikiran, Raden Banterang kemudian masuk ke kamarnya dan menggeledah tiap sudut ruangan, mencari keris yang dibicarakan Rupaksa. Alangkah kagetnya dan sakit hatinya Raden Banterang ketika ia melihat keris itu ada di bawah bantal Surati. Merasa kalut, Raden Banterang kemudian mencari Surati ke penjuru istana dengan membawa keris tadi. Surati, di mana kau? Mas Banterang, ada apa, Mas? Aku sedang mengajari anak-anak membaca. Ada apa berteriak begitu? Apa Mas terluka? Ikut aku, cepat. Mengapa kamu membawaku ke sini, Mas? Danau ini adalah tempat kita bertemu. Maka di sini pula kisah kita akan berakhir, Surati. Mas, dengarkan aku dulu. Aku tidak berselingkuh. Kamu salah paham. Lah, Surati, semua bukti pengkhianatanmu sudah aku temukan. Lihat semua surat dan keris ini. Untuk apa kamu menyimpan keris ini jika bukan untuk membunuhku? Itu adalah keris pemberian kakakku, Mas Rupaksa. Paksa? Sejak kapan kau punya kakak? Yakin, orang yang memberitahu berita palsu ini pasti dia. Surati lantas menceritakan semuanya, tentang siapa dirinya, alasannya bisa berada di kerajaan Belambangan,
dan pertemuannya, serta rencana jahat Rupaksa. Aku tidak bisa percaya kepadamu lagi, Surati. Kau menyembunyikan identitas aslimu. Kau menipuku. Kau bahkan akan membunuhku dengan keris ini. Diam! Kau tak pantas mendapatkan panggilan itu lagi. Kau penipu, pengkhianat. Tidak, Mas Banterang. Aku bersumpah atas nyawaku bahwa aku tidak berniat membunuhmu. Bagaimana mungkin aku sanggup membunuh suami terkasihku yang memanggil namaku dengan sebutan penuh cinta? Enggak, Mas. Bukan seperti itu. Aku benar-benar mencintaimu. Aku memang putri kerajaan Klungkung. Tapi sekarang aku bagian dari kerajaanmu. Aku mendukung dan menyayangi semua orang di sini. Dusta. Kau mau kunikahi karena ingin balas dendam kan? Dengan membunuhku, lalu membunuh yang mulia dan keluarga kerajaan, kau akan balas dendam atas jatuhnya Klungkung di tangan Belambangan. Mengakulah, Surati. Berkali-kali Surati memberi penjelasan dan pembelaan. Namun, sampai akhir pun Raden Banterang kekeh menuduh Surati telah berkhianat kepadanya. Aku bersumpah tidak mengkhianatimu, Mas. Ini semua dusta. Mas Rupaksa yang melakukannya. Lah, Surati, jangan sia-siakan air mata palsumu di depanku. Mas Banterang, Kau berniat menghabisi nyawa suamimu sendiri malam itu. Maka sebelum kau berhasil, akan kuhabisi kau terlebih dahulu. Mas Banterang, sadar. Diam, Surati. Biar kuhabisi kau. Banterang melangkah mendekati Surati. Tak peduli dengan tangis istrinya itu, ia ayunkan keris ke arah Surati. Tidak, Mas. Jangan. Jangan bunuh aku dengan tanganmu sendiri. Aku tidak ingin mengotori tangan sucimu. Jika aku mati di tanganmu, tidak akan membuktikan aku benar atau salah. Kamu terlalu banyak bicara, Surati. Aku sudah muak dengan bualanmu. Tunggu, Mas. Jangan nodai tanganmu hanya demi membunuhku. Aku akan tetap menyerahkan jiwaku padamu. Danau ini menjadi saksinya. Aku akan menenggelamkan diriku ke danau ini. Jika nanti airnya berubah menjadi keruh dan berbau tidak sedap, maka aku bersalah. Namun, jika airnya menjadi jernih dan menyebarkan wewangian, maka aku benar. Selamat tinggal, suamiku. Tak lama setelah Surati menceburkan dirinya ke dalam danau, aroma wangi bunga menyeruak masuk ke indera penciuman Raden Banterang dengan sangat kuat. Ya Tuhan, tercium aroma wangi yang sangat menyengat. Jadi, apa yang dikatakan oleh Surati adalah fakta. Aku bodoh, aku tolol. Seharusnya aku mempercayai ucapan istriku sendiri. Bagaimana bisa istriku, cintaku, kekasihku berbohong? Dia benar-benar mencintaiku dengan sangat dalam. Aku terlalu bodoh. Maafkan aku. Maafkan aku, Surati. Suratiku yang malang. Raden Banterang sangat menyesal karena tidak mempercayai Surati. Ia menangisi kepergian istrinya. Keluarga kerajaan pun turut berduka. Tak ada lagi suasana ceria dalam istana dalam waktu yang sangat panjang. Rupaksa pun turut mendengar kabar kematian adiknya dan diam-diam bersedih sendirian. Usai upacara kematian Surati, Rupaksa pergi ke tempat yang sangat jauh dari kedua kerajaan itu dan menghilang selamanya. Sedangkan Raden Banterang hidup dalam kesedihan. Tidak ada keceriaan sedikit pun dalam istana dan dalam dirinya. Ia bahkan mengalami depresi dan sempat ingin mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Raden Banterang, makanlah sedikit, nanti sakit. Aku mau makan jika ditemani oleh istriku. Bukankah aku terlalu bodoh karena menyanyiakan istriku?
Aku adalah laki-laki yang tidak tahu diuntung. Aku adalah laki-laki yang tidak tahu diuntung. Daripada aku terus hidup memanggung dosa dan sesal ini, bukankah lebih baik jika aku mati? Jangan hiraukan aku. Raden Banterang berlari tanpa mempedulikan para prajurit dan Dayang, serta rakyat kerajaan yang kebingungan melihatnya. Tak lama, mereka berbondong-bondong mengikutinya ke danau tempat Surati mengorbankan dirinya sendiri di depan sang suami yang tidak percaya dengan dia. Wahai rakyat Blambangan, tepat di danau ini, Surati mengobarkan nyawanya demi membuktikan kesetiaan dan cintanya padaku. Pada rakyat Blambangan. Maka dari itu, kunamai danau ini dengan Banyuwangi, karena airnya memiliki aroma wangi menenangkan. Kalian akan menjadi saksi bahwa cintaku pada istriku, Suratiku adalah cinta sejati, cinta sehidup semati. Baiklah, sekian cerita Halo Banyuwangi dari kelompok Ayuwangi. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.